Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Ramadhani S dengan NIM 25042171. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan memaparkan Police Brief dengan judul Penguatan Tata Kelola UKT dan KIP Kuliah untuk mewujudkan akses pendidikan tinggi yang berkeadilan. Police Brief ini disusun dalam mata kuliah Teori Administrasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Arta Dini Akmal, SAP, MPA. Topik ini kami pilih karena UKT dan KIP Kuliah merupakan kebijakan yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa. Kedua program ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperbaiki agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan merata. Ringkasan eksekutif dan latar belakang. Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mobilitas sosial masyarakat. Untuk mendukung pemerataan akses pendidikan, pemerintah menerapkan kebijakan uang kuliah atau UKT serta KIP bagi mahasiswa. Analisis kebijakan dan governance. Di sini saya akan menjelaskan proses kebijakan UKT dan KIP kuliah. Dimulai dari masalah, yaitu masih adanya kesenjangan akses pendidikan tinggi akibat keterbatasan ekonomi. Kemudian masuk ke agenda kebijakan, di mana pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan melalui UKT dan KIP kuliah. Selanjutnya pada tahap formulasi kebijakan. UKT disusun berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, sedangkan KIP kuliah ditujukan untuk mahasiswa yang kurang mampu. Dalam tahap implementasi, program ini sudah berjalan di berbagai perguruan tinggi, tetapi masih terdapat kendala seperti keterlambatan pencairan dana dan validasi data penerima. Dari sisi evaluasi, kebijakan ini terbukti membantu memperluas akses pendidikan, namun transparansi dan partisipasi publik masih perlu ditingkatkan. Analisis aktor governance. Keberhasilan kebijakan ini melibatkan beberapa aktor. Yang pertama ada pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan dan penyedia anggaran. Yang kedua ada perguruan tinggi yang bertugas melaksanakan kebijakan UKT dan KIP kuliah di tingkat kampus. Yang ketiga ada mahasiswa penerima KIP sebagai penerima manfaat langsung dari program bantuan pendidikan. Yang keempat ada mahasiswa non-KIP yang juga terdampak dalam kebijakan penetapan UKT. Kelima, DPR. DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan perguruan tinggi. Dan yang terakhir ada media massa yang berperan menyebarkan informasi sekaligus mengawasi jalannya kebijakan kepada publik. Kerjasama antar aktor ini sangat penting dalam kebijakan dapat berjalan secara efektif dan adil. Selanjutnya, penilaian prinsip governance. Pada slide ini, menilai kebijakan berdasarkan penilaian prinsip governance. Menilai kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip governance. Untuk transparansi, nilai masih cukup karena informasi memang tersedia, tetapi belum semua mahasiswa memahami mekanisme UKT dan KIP kuliah. Akuntabilitas dinilai baik karena sudah ada sistem monitoring dan evaluasi, walaupun masih perlu penguatan pengawasan. Untuk partisipasi, nilainya masih rendah karena mahasiswa belum banyak dilibatkan dalam proses perumusan maupun evaluasi kebijakan. Efektivitas cukup baik karena KIP kuliah berhasil membantu mahasiswa kurang mampu mengakses pendidikan tinggi. Sedangkan dari sisi keadilan dan etika pelayanan publik, masih terdapat ketimpangan akses informasi dan beberapa polemik terkait UKT, sehingga aspek ini perlu terus diperbaiki. Lalu masuk kepada alternatif dan solusi. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, kami menawarkan 3 alternatif solusi,
Yang pertama ada penguatan DTSEN sebagai basis verifikasi KIP kuliah, sehingga data penerima lebih akurat dan bantuan menjadi lebih tepat sasaran. Yang kedua, membentuk mekanisme partisipasi publik dan penerapan UKT. Misalnya, melalui forum konsultasi antara mahasiswa dengan pihak kampus. Langkah ini dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi konflik. Yang ketiga, memperkuat monitoring dan evaluasi KIP kuliah melalui pengawasan berkala dan melibatkan pihak independen agar program berjalan lebih akuntabel. Selanjutnya, rekomendasi dan penutup. Sebagai rekomendasi utama, kami mengusulkan dua hal. Yang pertama, pemerintah perlu memperkuat penggunaan DTSEN sebagai dasar verifikasi penerima KIP kuliah agar bantuan benar-benar diberikan kepada mahasiswa yang membutuhkan. Yang kedua, perguruan tinggi perlu meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam penetapan UKT melalui forum dialog yang terbuka dan berkelanjutan. Dengan dua langkah tersebut, tata kelola UKT dan KIP kuliah diharapkan menjadi transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sehingga akses pendidikan tinggi dapat dinikmati oleh seluruh mahasiswa tanpa terkendala faktor ekonomi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.